Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rezeki, karunia, kenikmatan, kesehatan diberikan Allah. Sehat ini adalah termasuk nikmat Allah yang paling tinggi. Maka tak lupa kita mendoakan saudara kita yang sakit. Kepada saudara kita yang sakit, Ibu Puji Hastuti Ningsih atau Bu Tutik, ya, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Allahumma ahdi bil ba'sa isbihim anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma asfiha wa safakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau qadarullah sakit radang usus di rumah sakit Bayangkara. Tapi semoga lewat doa tadi, semoga Allah angkat penyakitnya insyaallah. Amin. Karena jangan pernah meremehkan doa dan istighfar, terutama memperbanyak istighfar, apalagi dalam kondisi sempit atau kondisi sulit. Itu nggih sing paling manjur inggih punika jenengan memperbanyak beristighfar kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan diberikan Allah Ta'ala istiqomah mengikuti sunnah, agar kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, khusus Kamis terakhir sebelum Ramadan, izinkan saya berbicara sedikit, berbagi ilmu terkait masalah pembekalan saum, ya, atau fikih saum, atau agar puasa kita tidak sia-sia. Yang jelas yang penting agar puasa tidak sia-sia ya tahu ilmu, tahu adab, dan niatnya yang benar. Sudah niatnya yang benar karena Allah, tahu ilmu, kemudian tahu adab. Nah, kita akan belajar sedikit tentang satu kitab yang masyhur di pesantren, yaitu Safinatun Najah. Ya, kitab Safinatun Najah ini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, sering dibedah di pondok pesantren dan diajarkan di masyarakat. Nah, barangkali insya Allah kitab ini bisa memberikan sedikit tambahan ilmu panjenengan yang mungkin dulu ketika SD, SMP atau SMA jenengan sudah pernah dapat, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari lagi secara urut dan secara utuh. Ya, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Baik, sedikit cerita ya. Kalau puasa itu kan artinya menahan. Ya, menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kalau terkait masalah hukum, ya hukumnya wajib. Jadi kalau mengingkari hukum kewajiban puasa, ya panjenengan, saya khawatir bisa keluar dari agama. Ya,
saya khawatir bisa mengeluarkan dari agama, karena kewajiban puasa ini masuk rukun Islam, ya, rukun Islam, sehingga yang harus kita lalui kecuali nomor 5 bagi yang mampu, yaitu haji bagi yang mampu. Kalau syahadat, sholat, puasa, zakat ini rutinitas yang mungkin ada yang setiap tahun sekali kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian puasa ini disyariatkan di bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Ya, sedikit cerita sebelum saya masuk ke materi dalam kitabnya ya. Kapan disyariatkannya, Pak? Tahun kedua Hijriah di bulan Sa'ban. Ya, tahun kedua Hijriah di bulan Sa'ban. Nah, bismillah kita mulai. Faslun fi suruti sihati saum. Syarat sahnya puasa. Ya. Kita mulai syarutu sihati arba'atu asya. Syarat sahnya puasa ada 4, Pak. Yang pertama apa? Islam. Ya. Jadi orang yang kafir atau orang yang murtad tidak sah puasanya. Yang kedua, wa aklun, yaitu orang yang berakal. Jadi puasa tidak sah dilakukan oleh orang gila meskipun gilanya sebentar. Atau mungkin ada kasus paginya sahur, malamnya siangnya dia kumat. Ya, kumat gilanya. Nah, maka di sini khawatir bisa membatalkan puasa meskipun gilanya sebentar ya. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas atau yang semisalnya. Nah, di sini dijelaskan perempuan yang haid dan nifas itu diharamkan berpuasa. Tapi maaf, mungkin ibu-ibu lebih paham atau mbak-mbaknya yang hadir ini lebih paham bahwasanya haidnya wanita itu berbeda-beda kebiasaannya. Maka yang pertama tergantung kebiasaannya ya. Kalau mungkin ada yang haidnya 5 hari, hari ke-6 bersih dia puasa, paginya sahur, dia mandi dulu, kemudian hari ke-7 keluar lagi, maka dia tidak berpuasa sampai mentok hari ke-15. Selebihnya disebut darah istiadhah. Saya ulangi ibu ya, selebihnya disebut apa Bu? Darah istiadhah. Yaitu tetap kena kewajiban puasa dan sholat. Kalau sholat maaf, itu harus dibersihkan dulu baru sholat darahnya ya. Maka kebiasaan haidnya wanita ini berbeda-beda, maka tergantung kebiasaan panjenengan masing-masing. Kita lanjutkan. Syarat sahnya puasa yang keempat, berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk puasa ya. Karena ada waktu yang diharamkan. Seperti yang pertama, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, haram puasa. Yang kedua, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, niki haram berpuasa. Yang ketiga, yaitu hari Syak, hari yang meragukan antara 30 Sa'ban atau sudah masuk Ramadan. Ini hari terakhir Sa'ban atau sudah 1 Ramadan, maka ini jangan berpuasa. Yang keempat di sini dijelaskan dalam kitabnya adalah separuh terakhir di bulan Sa'ban ini tidak boleh puasa kecuali pertama ada kebiasaan puasa sebelumnya. Yang kedua, membayar hutang puasa. Jadi nak misalnya pangapunten nggih jenengan ra tau poso tibake bar pertengahan terakhir poso 5 hari menjelang puasa ngeten iki misale. Ki jenengan aku tak poso lah. Ben persiapan ben kuat. Nah ini di sini ada larangan, Pak. Tidak boleh puasa kecuali 2. Ya, 15 hari terakhir di bulan Sa'ban dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau ditanya kenapa kok Ustadz ngambil kitabnya mazhab Syafi'i, karena mazhab terbesar yang dipakai di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Ya, sehingga saya membahas
secara ringkas fikih di dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga 15 hari terakhir di bulan Sya'ban, kalau sebelumnya tidak ada kebiasaan puasa atau diniatkan untuk membayar hutang puasa ya, maka jenengan tidak boleh puasa ya, tidak boleh puasa 15 hari terakhir di bulan Sya'ban ya. Bisa dipahami nggih? Ya, karena di sini ada hadisnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, idzan tasofa Sya'banu fala tasumu, apabila bulan Sya'ban sudah melampaui pertengahannya maka janganlah berpuasa. Ini tunggu. Jadi ini selesai syarat sahnya puasa, ada 4 ya. Yang pertama Islam, kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah berpuasa di waktu yang diperbolehkan puasa ya, kecuali yang haram tadi. Yang haram tadi ada 4 ya. Kita lanjutkan. Faslun fi syuruti wujubi shaum, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama kudu Islam, yang kedua mukallaf, bisa membedakan baik dan buruk, atau dia berakal atau dia balik. Ini disebut mukallaf ya. Tandanya balik itu kan pertama umur 15 tahun. Nah, umur 15 tahun mesti balik. Yang kedua, dia sudah mimpi basah ya, atau sudah haid ya, bagi wanita ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Ya, di sini dijelaskan orang tua yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit kronis yang kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia tidak diwajibkan puasa. Cukup membayar fidyah. Saya tak jelaskan sebentar masalah mampu ini. Pertama, orang yang sakit kronis yang kemungkinan sembuhnya kecil, kan dia otomatis nggak mampu puasa, maka silahkan dibayarkan fidyah 1 harinya 1 mud ya, kira-kira 700 gram beras mentah ya, makanan pokok penduduk setempat. Kalau ada yang pernah mendapat makanan matang siap saji ya monggo, tapi saya memahami dan meyakininya dan belajar dengan guru saya adalah makanan pokok penduduk setempat mentah 700 gram ya, memberi makan 700 gram ya, fidyahnya 1 mudnya sekitar itu. Ada yang mengatakan 600, tapi 700 gram lah begitu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, orang yang tua renta, ini kategori yang tidak mampu puasa. Tua renta yang pikun, Pak, dan ini nafsi-nafsi. Karena ada yang 70 tahun, 80 tahun masih puasa. Ya, masih puasa. Nah, ini tergantung orangnya masing-masing. Maka si anak tidak boleh ngomong kepada orang tuanya yang sepuh ngeten iki, "Pak, jenengan pun sepuh wis mboten sa poso mawon. Lho aku sih sanggup poso le." Nah, orang tua yang masih mampu puasa atau yang sudah tua renta dipersilakan puasa, kecuali yang dia memang sudah tidak sanggup. Tua renta yang pikun sudah berat. Nah, ini maka keluarganya silahkan membayarkan fidyah 700 gram. Nah, kalau saya pernah belajar itu yang boleh membayar fidyah itu 4. Pertama, tolong dihafalkan ya, yang lainnya harus ada kodoknya. Yang boleh fidyah yang boleh fidyah saja itu ada 4. Yang pertama tadi, orang yang tua renta pikun yang tidak mampu puasa. Yang kedua, orang yang sakit kronis kemungkinan sembuhnya kecil. Yang ketiga, ada orang yang meninggal dunia meninggalkan hutang puasa. Nah, ini. Maaf, mungkin ada kasus orang yang meninggal, orangnya meninggal tapi keluarganya tahu almarhum ini punya utang 5. Nah, ini 5-nya ini silakan jenengan bayarkan fidyah, nggak apa-apa. Dan yang keempat adalah, meskipun jarang ya, ada tapi jarang,
ibu hamil dan menyusui secara terus menerus. Tahun ini hamil, menyusui, tahun besok melahirkan lagi, tahun ketiga hamil lagi, melahirkan lagi. Ya Allah, sregep tenan gitu yang ini. Masya Allah nih. Untuk kasus ini ya, ibu yang hamil dan menyusui ya Bu ya, secara terus menerus tanpa jeda, artinya jaraknya memang pendek ya, 3 tahun berturut-turut seperti itu terus. Nah maka boleh dibayarkan fidyah, walau alam ya, boleh dibayarkan fidyah. Karena nanti ada kasus yang ibu hamil menyusui biasa maksudnya ada jarak gitu loh, ada jarak karena ini kan tidak ada jarak gitu. Makanya saya pernah ngaji sama Ustadz Tio di Boyolali itu ya, alumni Sudan itu kan, di antaranya itu jadi ada uzur tadi ya, dia itu memang apa namanya hamil terus menerus begitu ya. Kita masuk ke belum selesai ya, syarat wajib puasa. Yang ketiga mampu, yang keempat sehat. Maka orang yang sakit boleh berbuka ya, silakan. Jenengan kok kroso awake ra penak, silakan buka, ndak apa-apa ya, tapi wajib mengkodok lo ya, wajib ganti lo ya. Mending poso enak disonggo bareng-bareng wong sak donya ya, daripada jenengan sithik batal eman-eman ya. Apalagi orang yang kerja berat, malamnya wajib meniatkan sahur, besok puasa. Kalau dia tidak meniatkan, misalnya besok aku ada kerja berat, bangun kos-kosan di daerah sini, aku nggak usah puasa lah, aku kerjanya abot gitu. Nah kalau niat seperti itu dosa hukumnya, haram, nggak boleh ya. Mohon maaf, ini saya tegesi sekalian. Maka ketika panjenengan bismillah besok mau kerja, itu harus niat dulu. Meskipun nanti siang hari ketika jenengan kerja itu keliengan ajeng semaput, maka boleh membatalkan puasanya ya. Maka ini solusi bagi orang yang kerja keras, dia memang harus meniatkan puasa dulu. Meskipun setelah dilakoni itu ya, pekerjaannya itu siang harinya sudah nggak kuat tenan Pak, itu baru boleh batal. Jadi nggak boleh meniatkan batal dari pagi, atau dari pagi jenengan nggak puasa itu karena masalah pekerjaan, itu nggak boleh. Bisa dipahami ya, khusus bapak-bapak ini ya. Jadi yang penting kerja sih Pak gitu. Saya malah ketemu tukang bangunan itu kalimatnya yang menusuk hati saya itu gini, orang-orangnya aku kerja kaya ngene iki marai aku mati gitu. Seandainya saya mati itu ya insya Allah di jalan Allah gitu, karena saya bekerja menafkahi keluarga, maka saya tetap puasa itu. Masya Allah, padahal bangun rumah ngangkati batako ngaduk-ngaduk ngoten niku Pak, tapi masih semangat Pak puasanya. Nah, siang hari pada durak kita tele ngono wis kaya wong wis lemes tenan, jam 1 makan meleh Pak. Masya Allah, kerja lagi itu ya sampai menjelang asar. Kemudian pernah suatu ketika kita bawakan kurma Pak, sebagai apa istilahnya ya, hadiah lah, dia itu semangat kerja gitu. Ya kita bawakan kurma seperti itu. Nomor 5, mukim, tidak sedang safar. Nah safar ini jaiz itu boleh puasa, boleh tidak puasa. Niki wong safar ya, minimal 83 kilo lah, paling tidak 82 kilo, 83 lah. Tapi mohon maaf Pak, eman-eman wong safar saat ini penak kok Pak, numpak mobil yo enek AC ini, bis enek AC ini ya, numpak sepur yo enek AC ini kan gitu. Apalagi pesawat. Saya tuh pernah Pak, kelingan kula sahur itu di Surabaya, itu di Jawa ya, terbuang itu ke Ternate. Jadi buka puasa saya lebih cepat karena mengikuti wilayah setempat. Liyane wong Jawa jek urung buka, aku wis buka sik. Ayo monggo. Nah itu. Lah saya ada di Ternate Maluku, lebih cepat 2 jam waktu sana. Kalau sekarang ini 6:30 ya, di sana berarti 7:30, 8:30, 9. Ya 8:30 malam ini Pak. Ya. Begitu juga ketika saya sahur di sana pulang ke Jawa, karena memang ada jadwal di Semarang. Ya sudah, saya pulang ke Jawa, sampai di Jawa puasa saya tambah panjang. Karena posisinya sahur di sana dan harus berbuka di Jawa gitu. Dan itu tidak membatalkan puasa saya. Artinya saya tidak memilih untuk tadi, aku tak batal gitu, eman-eman gitu. Jadi eman-eman ya. Meskipun jaiz boleh ya, silahkan, tidak apa-apa kalau jenengan
meh batal pas niate safar ya mboten napa-napa ning kan eman-eman musafar tidak memberatkan kecuali panjenengan ngontel ning Mekah misalnya ngoten atau jalan kaki yang viral itu buat tekan porar artinya yang penting apa jalan kaki dulu itu kan Masya Allah ya. Ya kita semoga dihitung niatnya itu ya tidak niat ngonten atau apa itu ya jadi walau alam bisawab ini yang kemarin viral itu kan ada jalan kaki rame-rame dari mana-mana itu milih jalan kaki nggak punya paspor nggak punya yo paling orang gaya paspor lah itu sudah dihitung niat itu ya aku tak niat gaya paspor kanggo apa Bu haji atau umroh kan gitu ya nggak bawa paspor sama sekali ya walau alam ya Insya Allah semangat ya Insya Allah ya walau alam semoga dinilai niat baik Insya Allah ya dan semoga sampai ya kita doakan yang baik semoga sampai ya kita lanjutkan ya tadi sampun syarat sahnya syarat wajib puasa sampun saniki rukune poso faslun fi arkani saum rukune poso niki yang pertama adalah niat setiap malam jika itu puasa wajib. Kalau mazhab Maliki silahkan jagani kalau jenengan lali niate mengke. Jenengan kalau nanti Jumat malam besok kan terawih setu misalnya ya, itu jenengan bismillah ya Allah saya niat puasa Ramadan 30 hari. Ini menurut mazhab Maliki seperti ini ya. Meniatkan puasa langsung full 30 hari. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wajib niat setiap malam minimal 5 detik. Gretek hati ini karena niat itu dalam hati. Mengucapkan itu membantu hati. Makanya saya mengucapkan itu karena membantu hati. Nawaitu sumagodin ardai fardisari Ramadana dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Ya hanya niatnya membantu hati. Kalau minimal jenengan 5 detik gini. Saya niat puasa besok karena Allah selesai. Nah, karena niat itu membantu hati. Kemarin ada pembahasan apakah sahur sudah termasuk niat puasa. Nah ini kemarin dibahas ya sama guru-guru kami. Itu ternyata berbeda. Ya, karena yang pertama, yang satu kolbi urusannya dengan hati, yang satu urusannya dengan makan sahur itu sendiri. Ya, sehingga niat puasa dan niat sahur ya disendirikan. Yang penting jenengan meskipun orang ngomong sahur ki mesti poso gitu loh ya, tapi tetap ada niat puasa gitu ya minimal 5 detik gitu ya. Ya nanti saya share videonya ya. Nah itu insya Allah bisa bermanfaat. Yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa kecuali karena lupa. Pertama ya, kita tinggalkan yang batal-batal itu rukun yang kedua, kecuali pertama karena lupa. Ya, habis subuhan di masjid ketiduran, ba'da subuh sebelah wedang. Wah, niku jenengan bangun tidur langsung minum, glegek. Wah, enak tenan. Wah, aku posoi. Nah, kalau seperti itu langsung diteruskan ya. Nggak usah langsung batal, diteruskan puasanya kecuali jenengan pas kelingan ngentek ke wedange. Nah, ini yang tidak boleh ya ini. Nah, jenengan kelingan, nah terus ngentek ke wedang tengah jenengan ini ya nggak boleh misalnya gitu ya. Kan sudah kelingan Pak, sudah ingat dia nggak lupa gitu. Atau karena ikrah itu dipaksa. Nah dipaksa ini kalau di Indonesia kayaknya jarang. Mungkin di Muslim yang lain ada, di negara lain. Misal ngeten, saya pagi sahur ketemu sama apa ya pokoknya yang mengatur negara itu. Kamu kalau puasa akan saya, ini paham ya maksud saya. Nah kemudian saya disuruh makan. Ya saya makan. Nah karena dipaksa inilah ya silakan jenengan melanjutkan sesuai dengan niatnya tadi ya. Pas dipaksa itu, kalau yang sudah pergi ya sudah kita lanjutkan itu karena dipaksa tadi yang membahayakan nyawa kita. Atau yang ketiga karena tidak tahu dan dimaklumi ketidaktahuannya. Ini pertama mu'alaf, yang kedua muslim yang tinggal di tempat terpencil jauh dari akses keilmuan atau di pedalaman sehingga dia itu belum belajar. Nah ini yang dimaklumi ketidaktahuannya ya. Kalau jenengan yang Semarang ya mosok internet enek gitu, terus ustadz ya pengajian ya jadi ya tidak termasuk orang yang dimaklumi ketidaktahuannya ini ya. Ya ini. Nah, yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu. Jadi rukunya itu ya, niat karena Allah setiap malam. Kecuali niat puasa sunnah boleh dadak ya. Ba'da subuh jenengan tanglet istri, wahai istriku ada makanan yang bisa saya makan pagi ini, kalau nggak ada saya tak puasa gitu. Ya.
syaratnya setelah subuh jenengan dereng ngeteh ngopi ya. Itu yang penting jenengan belum batal itu langsung niat puasa sunnah mendadak nggak apa-apa ya. Puasa sunnah itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib harus niat setiap malam ya. Kita lanjutkan faslun fi ma yujibul qada'a wal kafarota. Masalah kodok dan kafarot. Nah niki wajib mengkodok dan disertai membayar kafaroh berat serta ditakdir. Ditakdir ini dihukum sesuai dengan hukuman wilayah setempat. Bagi siapa? Bagi orang yang membatalkan puasanya siang hari di bulan Ramadan karena jima, kecuali karena lupa ya. Tapi yang masuk enek Pak ya ngelakoni kaya ngono. Nah, ada di pembahasan sini batal jima itu membatalkan puasa kecuali lupa ya, kecuali lupa memang. Tapi ya maksudnya apa enggak memang lali itu suami istri itu ya misalnya gitu. Apa ya enggak ngelengke aku jek poso gitu ya misalnya gitu ya. Ya maaf loh Bu. Memang kalau dalam fikih itu memang seperti ini ya. Jadi jangan malu belajar gitu loh. Jangan pikirannya ini sesuatu yang saru atau enggak memang seperti ini kita belajar ya. Apalagi santri kalau di pondok itu fikih bahasnya munakahat, wah do melek kabeh itu Mas gitu. Fikih masalah nikah terus bahas ranjang, wah melek kabeh niku santri itu tenan itu Bu. Itu enak liyane mungkin bab apa warisan ngetang-ngitung wah tinggal turu bocah iki walah ya Allah ngantuk iki piye iki ngitung mumet gitu jadi ya gitu. Jadi enaknya kita belajar fikih itu gitu Pak, semangat gitu paling tidak, karena kehidupan kita sehari-hari ada kaitannya sama ini ya. Nah, yang mendapatkan kafarot ini ya, kafarotnya apa sebentar tak bahas dulu. Pertama, ini nggak boleh milih loh ya. Saya kemarin ngaji sama guru kami dari Sudan itu, ini nggak boleh milih. Ya alumni sana, alumni Sudan ya, Ustaz Setio ya. Itu nggak boleh milih. Yang pertama, itu memerdekakan Buddha. Ini kan pasti nggak ada. Nah, nomor 2 langsung puasa 60 hari berturut-turut tanpa bolong kecuali uzur syar'i ya, atau safar atau dia sakit. Jadi nggak boleh 60 hari itu harus dicoba tanpa bolong dulu. Kalau sudah nyoba kok nggak kuat terus, nggak batal terus, wah berat Pak Ustadz. Wong 30 hari aja jebol apalagi 60 hari gitu. Wah ini terus dia nggak kuat betul, sudah nyoba, maka pilihan yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1 mud, setara 700 gram. Nah ini, sehingga kalau ada urutan seperti ini, orang kaya tidak bisa seenaknya. Paham nggak maksud saya? Kan dia kan punya duit. Ya batal ya sudah, saya tak bayar makan 60 orang miskin ya. Nah itu selesai gitu. Nah tapi kan tetap dosa. Yang membayar kafarot adalah yang laki-laki, yang perempuan bebas, tapi dia tetap kena dosa. Loh kenapa kok laki-laki toh Pak Ustadz? Masalahnya yang biasa ngejak sinten lo nggak tahu ya gitu. Sehingga atau yang tanggung jawab ini siapa kan gitu. Karena tanggung jawab dalam rumah tangga ini laki-laki ya kan, kawam ya kan. Maka yang membayar kafarot melakukannya adalah pihak laki-laki. Perempuan sudah ya, alhamdulillah gitu, udah dia bertobat saja cukuplah, istighfar gitu ya. Nah, karena dia tetap mendapatkan dosa gitu ya. Itu kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah nggak apa-apa, perempuan membatalkan puasanya nggak apa-apa gitu. Kalau diajak sama bapaknya atau suaminya. Saya lanjutkan ya. Faslun ma yujibul qada'a wal imsaka. Penyebab wajib kodok dan imsak, menahan diri dari melakukan pembatal puasa. Ya ini wajib kodok dan imsak. Imsak ini menahan diri. Nah dia batal ya tetap menahan diri. Yang pertama, orang yang dengan sengaja membatalkan puasa siang hari di bulan Ramadan. Ya, ini kodok ya, kodok dan imsak ya. Yang kedua, orang yang berniat puasa wajib pada malam harinya ya, tidak berniat ya, lupa niat ya. Tidak berniat puasa wajib pada malam harinya, maka dia wajib mengkodok ya. Artinya niatnya ini belum dilakukan ya. Yang ketiga, orang yang makan sahur karena mengira masih malam, tetapi ternyata waktunya sudah habis. Wah, di alarmnya keliru gitu. Alarm jam 5 udah, wah langsung sahur gitu. Lah kok lu wis do balik sholat. Nah ini ya. Jadi seperti ini maka dia batal puasanya gitu ya. Ya dia wajib kan Pak, wajib mengkodok dan menahan. Ya.
Kemudian orang yang berbuka karena mengira matahari telah terbenam, padahal kenyataannya belum. Jadi orang yang berbuka tapi mengira matahari itu telah tenggelam, padahal belum. Pasti belum maghrib tapi dia sudah berbuka terlebih dahulu. Nah, ini dia masuk batal. Ya, tapi sebelumnya tadi yang masalah orang yang mengira masih waktu sahur itu, ya tolonglah kalau sudah imsak ini segera diselesaikan, Pak. Jangan nyantai-nyantai. Kalau sudah ada imsak gitu, ini istihadnya para ulama itu kan ada waktu imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, ini tolong segera diselesaikan. Makanya ya, jangan sampai kita makan ketika kondisi sudah azan subuh ya. Yang kelima, orang yang menyangka masih hari ke-30 Sya'ban padahal sudah masuk Ramadan. Nah, ini tolong dipastikan tanggal 1 Ramadannya bagaimana. Saya mohon maaf sekali, kalau masalah perbedaan silahkan. Jenengan mau pakai hisab meyakini berarti Jumat sudah terawih, Sabtunya kan puasa Ramadan, silahkan. Jenengan memakai hisab. Kalau memakai ru'yah, ini ada dua, ru'yah global sama ru'yah wilayah setempat. Kalau jenengan memakai ru'yah global yakin ya sudah silahkan. Kalau ru'yah wilayah setempat, ya sudah jenengan meyakini itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i saya meyakini ru'yah wilayah setempat. Nah, dalam hal ini adalah di Indonesia. Ya, itu nggih. Maka kalau ada yang ngomong, ru'yah Arab Saudi wis deloki, ya monggo gitu, enggak apa-apa, ya. Kalau kita kan ada di mana, Pak? Di Indonesia gitu ya. Bisa dipahami nggih? Nah, ini. Kemudian yang keenam, orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menelan air karena berlebihan dalam matmadah atau berkumur. Jadi berkumur ini berlebihan, atau istinsak, memasukkan air ke lubang hidung secara berlebihan. Ini jenengan kalau yang sunnah ini nggak usah terlalu berlebihan, nggak apa-apa. Atau nggak istinsak pun nggak apa-apa, Pak. Wudunya sah, nggak apa-apa ya. Nah, jangan sampai berkumur puasa ben seger berlebihan. Wow, malah kemasukan nanti ya, batal puasanya ya. Ya, karena seger tadi loh. Atau dalam hal ini juga termasuk ya, meniatkan mandi siang hari. Saya pernah membahas ini ya, pernah dapat meniatkan mandi siang hari untuk seger. Jadi biar biur. Ini khawatir nanti ada air yang masuk, bisa membatalkan puasanya ya. Maka jangan berenang siang hari di bulan Ramadan, Pak, jangan ini. Kecuali Anda yakin itu nggak ada air yang masuk ke dalam mulut, hidung, sama telinga. Buat piye carane nggo helm atau gimana monggo ini. Saya nggak tahu itu ya. Atau pakai alat selam itu apalah itu. Ya. Faslun fi ma yubtilu sauma. Ya. Ini lanjut ya. Bismillah. Wah, selesai ini. Mantap ini. Kalau yang bahas buku sampai selesai itu tentang puasa itu masuk tematik terus ya. Ya kalau tahsin kan ada urutannya. Nah, kalau yang lain kan kita nggak tahu walau alam ya. Kita lanjutkan. Faslun fi ma yubtilu sauma. Pembatal puasa. Ya. Puasa batal karena yang pertama murtad, meskipun paginya sahur dia masih muslim. Yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat melahirkan, yang kelima gila meskipun sebentar. Ya, pagi sahur, lala obatnya lali radiombe, awan muter-muter gitu, mumet ya, sudah kumat ya, kemudian normal lagi ya itu. Ya, ini dia batal ya. Yang keenam, pingsan dan mabuk yang disebabkan ulahnya sendiri dan ini berlangsung seharian penuh. Kalau pingsannya cuman sebentar, setengah jam atau 1 jam terus sadar lagi, kemudian pingsan lagi, sadar lagi, ini puasanya nggak batal. Tapi kalau pingsannya seharian penuh dari pagi sampai maghrib, ini batal puasanya ya. Atau dia mabuk. Saya pernah ngisi di Semarang subuh itu, dari Pucang Gading sahur, karena habis sahur saya berangkat ngisi subuh loh. Perjalanan di daerah Penggaron itu ada anak-anak muda yang mabuk itu, sampai di tengah jalan ditarik temennya biar tidak ketabrak. Nah, ini khawatir seperti ini tidak bisa puasa. Maka orang yang mabuk disebabkan ulahnya sendiri, ini bisa tidak bisa puasa ya, atau batal puasanya ya. Ya, saya masih ingat malah itu perempuan lagi, Pak, mabuk di tengah jalan, perempuan lagi, ya Allah. Aduh, ini orang tuanya kemana ini ya, nggak tahu. Ya itu.
Kasian. Saya tambahkan dalam kitab ini pembatal puasa, ya. Saya tambahkan sedikit. Yang pembatal puasa yang saya tambahkan selain dari kitab ini, saya tambahkan muntah dengan sengaja. Apabila seorang memasukkan jari ke dalam mulutnya, nah ini Pak, nah ini batal puasanya ya, muntah dengan sengaja. Tadi sudah berjima dengan sengaja di siang hari kecuali dia lupa. Ya ini tadi. Kalau lupa tidak membatalkan puasa ini. Ya mungkin habis subuh terus ketiduran suami istri, bangun-bangun lah sudah. Nah itulah terjadilah apa yang terjadi ya. Wallahu a'lam itu ya. Nah yang kelima, haid dan nifas tadi sudah. Yang keenam, ini maaf sekali, maaf ya bahasanya ya, masturbasi atau onani. Itu membatalkan puasa karena sampai mengeluarkan sperma tadi. Ya, meskipun tidak jima. Yang ketujuh, gila. Nah, meskipun hanya sebentar tadi sudah ya. Atau dia muslim kemudian murtad. Nah, ini jelas. Yang kedelapan ini yang orang tidak tahu kadang, menelan dahak yang sengaja dikeluarkan dari kerongkongan, ya, atau dahak yang mengalir dan didiamkan hingga tertelan. Ini bisa membatalkan puasa, Pak. Tahu dahak, Pak? Nah, ini kalau sudah masuk ke sini harus dikeluarkan, ya. Atau di sini disebutkan, adapun menelan ludah tidak membatalkan puasa jika ludahnya tercampur dengan darah atau semburat warna lain, atau ludahnya keluar kemudian masuk lagi. Misal ada ludah di sini kemudian dimasukkan lagi. Kalau air liurnya masih di dalam, maka tidak membatalkan puasa. Maka ibu-ibu kalau siang hari jangan lipstikan. Saya takut seperti ini. Ya, karena nanti apa? Kalau lidahnya keluar-keluar gitu, ada ludah yang tertelan, maka bisa membatalkan saum, ya itu. Kemudian yang membatalkan saum lagi Bapak Ibu ya, suntikan cairan infus atau pengganti nutrisi. Kalau suntik obat atau vaksin tidak membatalkan puasa. Atau dia yang sakit apa namanya paru-paru itu pakai apa ini namanya nih? Apa Pak nama itu? Ini nggak batal menghirup itu karena dia sakit, karena dia obat isinya ya. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Misal awan-awan ku awake teng greges rapenak, datang ke mantri atau dokter, Pak dokter suntik, Pak dokter suntik, nggak batal. Ya suntik obat namanya. Tapi kalau itu cairan infus, kita meyakininya membatalkan puasa karena pengganti nutrisi makanan tadi, ya. Pengganti nutrisi makanan, wallahu ya. Itu ya, itu tambahan pembatal saum, ya. Kita lanjutkan hukum iftar, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wajib bagi wanita yang sedang haid atau nifas, wajib tidak boleh puasa maksudnya di sini. Dia haram hukumnya. Yang kedua, jaiz boleh bagi orang yang safar atau sakit. Tadi sudah saya bahas. Yang ketiga, tidak berhukum sama sekali. Artinya tidak punya hukum. Siapa? Orang gila. Nah, bebas sih orang gila pokoknya ya. Yang keempat, haram bagi orang yang menunda kodok puasa Ramadan sehingga waktunya menyempit padahal dia mampu. Nah, ini di sini akan dibahas wajib mengkodok dan membayar fidyah, dan kodok saja dan fidyah saja. Tadi fidyah saja sudah. Sekarang saya bahas yang kodok plus fidyah. Yang pertama, orang yang membatalkan puasa karena khawatir keselamatan orang lain. Contoh, ada orang tenggelam, saya mau nggak mau harus masuk untuk menyelamatkan orang tersebut. Sehingga saya menelan air dan saya batal, dan di sini dihukumi saya wajib mengkodok plus membayar fidyah karena keselamatan orang lain tadi. Ya, Masya Allah Pak ya. Ya demi keselamatan orang Pak ya. Ini karena ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa membayar hutang puasa tapi terlanjur Ramadan itu apa? Datang lagi. Ya, telat ini Pak. Dia masih punya hutang Bu. Maka orang yang masih punya hutang 5 misalnya, ketemu Ramadan, maka dia harus membayar kodok plus fidyah. Selain ini kodok saja. Ya. Nah, kodok di sini apa? Ada termasuk ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu hamil dan menyusui karena khawatir keselamatan bayinya, di sini keselamatan orang lain atau keselamatan bayinya tadi, maka dia kodok plus fidyah.
Kalau karena khawatir keselamatan dirinya sendiri, ya, maka dia kodok saja. Contoh, Pak, saya tidak puasa ya. Kenapa, Dik? Ini bayi saya nanti takut kenapa-napa. Ini kodok plus fidyah. Pak, saya tidak puasa, kenapa? Awakku rapenak. Kodok saja. Paham ya? Saya pahami Bu ya. Nah ini, jadi ini ada keselamatan orang lain tadi ya, termasuk ibu hamil dan menyusui. Ya. Tadi sudah mengkodok saja, membayar fidyah saja tanpa kodok, sampun. Yang keempat, mengkodok dan tidak mengkodok dan tidak membayar fidyah, los, bebas. Siapa Pak? Orang gila. Ya ini, jadi pokoknya karena penyebab gilanya karena ulahnya sendiri ya ini. Makanya orang gila itu tidak kena hukuman sama sekali ini Pak. Yo nek sehat terus sih. Ada melaku. Dan yang lebih istimewa, kadang kita tidak tahu dia tiba-tiba menghilang dan ternyata sudah meninggal. Meninggalnya di mana kita nggak tahu. Paham nggak maksud saya? Ini yang masya Allah ya. Ada orang gila yang kadang kita itu nggak tahu, pagi itu sering lewat kok. Tiba-tiba ini orangnya kok nggak lewat gitu ya. Ya ternyata sudah meninggal dunia, masya Allah. Ya Allah. Ya. Yang terakhir, sesuatu yang sampai ke tenggorokan namun tidak batal puasanya. Wah ini, ya ini harus tahu ini. Yang pertama, sesuatu yang sampai ke tenggorokan karena lupa. Ya ini tadi jelas sudah ya. Yang kedua, tidak tahu hukumnya. Ya tadi yang tinggal di pedalaman atau mualaf. Yang ketiga, ikrah karena dipaksa masuk. Nah ini nggak apa-apa karena dipaksa tadi. Yang keempat, sisa makanan yang ada di sela-sela gigi yang tertelan bersama ludah dan tidak mampu dihindari. Ya, misal pagi-pagi sahur daging atau ayam gitu. Kan awal puasa biasanya sahur sing enak. Karena awal puasa biasanya gitu. Kemudian supaya Jumat wis mulai beleh pitik. Ya, Sabtu sahur gitu ya. Wah, sahur ki mangane enak. Tiba-tiba siang hari ada yang nyangkut ini. Yang sulit dihindari. Ya, maka kalau tertelan tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau bisa dihindari, ote-ote ini bisa keluar ya sudah, ya dikeluarkan saja bersama ludah ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, debu jalanan dan tepung dari ayakan yang masuk ke tenggorokan. Nah nih, misal naik motor ada debu yang masuk nggak apa-apa. Atau tepung ayakan yang memang dia itu jualannya roti. Atau yang bolang-baling itu loh, brak itu, langsung mubal kabeh tepungnya kan begitu ya. Maka di sini tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, lalat atau serangga lainnya yang masuk ke tenggorokan tanpa sengaja. Nah, numpak motor angop, tiba-tiba enek laler mlebu ini. Jadi, ini tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja ya, itu ya. Tidak sengaja ya. Alhamdulillah. Rampung Pak, masya Allah, bersyukur saya nih ya. Kemudian kita masuk yang terakhir, biar kualitas puasa kita bagus, kita harus memahami adab-adab puasa. Ustaz tak lebihkan sedikit apa ya, nanggungi kurang berapa menit tadi ya? Ini masih harus menyampaikan ya. Jadi gini, ini kan setelah paham ilmu, yang kedua paham adab. Kenapa? Karena jangan sampai orang itu puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja Pak. Maneman ya ini. Ini adab-adab puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam. Jadi kalau dalam kondisi apapun, itu kalau sudah azan, tolong jangan ditunda, langsung batalkan. Yang penting yakin itu sudah azan. Sunnah berbuka dengan 3 butir rutok. Ini tak urutnya ya sebentar ya, tolong dipahami urutannya. Ini urutan yang pernah saya kaji. Pertama, 3 butir rutok. Rutok ini kurma basah, mahal Pak Ustadz, angel. Ya sudah, 3 butir kurma kering. Nah itu banyak ya, yang jual itu. Yang ketiga, makanan yang alami yang belum dimasak dengan api. Ya buah-buahan yang manis-manis. Nah, yang keempat, atau minuman yang manis-manis. Nah ini, minuman yang manis-manis apa? Es teh atau teh manis, ya, jeruk manis, ya, atau es buah, es degan, ya monggo ya, gitu ya. Jadi kalau bisa ada kurma dulu Pak, buat membatalkan puasa. Kalau enggak air putih lah paling tidak ya, gitu ya.
Kemudian makan sahur, tasaharu fa inna fi sahuri barokah, karena sesungguhnya dalam sahur itu barokah, ya. Maka usahakan sahur, jangan kemaki rasa sahur kuat gitu ya, jangan gitu ya. Nah, sahur ini dimulai pertengahan malam, tapi disunahkan mengakhirkan sahur. Ya kira-kira nak amane ya setengah jam sebelum adzan subuh lah. Kalau subuhnya jam 4 jangan sahur jam 2. Nanti takut jenengan lemes ini, maneman ya. Ya, saat sahur setengah 4 paling enggak misalnya begitu ya. Yang ketiga, wah ini yang paling berat ini, biar puasa kita berkualitas. Meninggalkan perkataan kotor. Misalnya ngumpat, miso-miso. Apa nih? Mencela, ngelek-ngelek, berbohong, ngapusi, gibah, ngerasani tanggane. Nah, ini kemarin dibahas ya. Dosa besar yang paling sulit dihindari di akhir zaman adalah gibah. Nah, ngerasani, boseng elek, boseng apik ya, pokoknya ngerasani, ngomong ke wong liya. Ya. Ya ini tolong ibu-ibu atau bapak-bapak yang pagi-pagi belanja sayur, ya setelah belanja sayur siang hari langsung pulang. Ya, ojo ngobrol sik ngalor ngidul ngetan kulon. Nah, mengko ndak keblabasan ngerasani. Namimah, mengadu domba. Nah ini. Pak, beto dikandani keto jane kowe ngene, Pak. Pak aku ngomong karo iki, Pak. Nah, ini namanya mengadu domba namanya, enggak boleh. Ya. Nomor 4, disunahkan mandi janabah sebelum adzan subuh supaya seorang dalam keadaan suci ketika memasuki permulaan harinya. Jadi disunahkan mandi sebelum subuh ya. Nah, ini. Biar seger. Ya. Jangan mandi pas nganten anyar toh itu ya. Pokoknya sebelum subuh semangat mandi pokoknya ya. Biar ternyata mandi pagi itu enak loh, sehat loh. Sehat, saestu. Ya. Kalau yang terbiasa mandi pagi itu insya Allah sehat. Mandi sebelum subuh ya. Nomor 5, tidak berbekam dan semisalnya karena takut menjadi lemah. Siang hari nggak boleh bekam ya. Yang keenam, ketika berbuka mengucap bismillah, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, kemudian minum. Setelah itu zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Paham ya? Jadi zahabat dhama'u itu ketika tenggorokan sudah lewat, wa batalatil uruku kan setelah lewat ke tenggorokan. Nah, belum lewat kok baca doa zahabat dhama'u wa batalatil uruku, telah hilang dahaga, telah basah urat tenggorokan. Mana belum batal? Ya, jadi batal dulu baru mengucapkan doa ini. Yang ketujuh, wah ini masya Allah, ini panjenengan semuanya insya Allah ini memberi makanan berbuka puasa untuk orang lain meskipun hanya sebutir korma atau seteguk air minum. Tetapi di sini yang paling baik adalah makanan yang mengenyangkan. Ya, makanan yang mengenyangkan. Ya. Pak, mohon izin ya, barangkali suatu saat ada yang nitip, saya persilahkan. Saya itu ada desa binaan di Desa Padas, perbatasan Boyolali yang pernah saya ceritakan itu. Insya Allah kita buka puasa itu sama pengajian itu 6 kali. Alhamdulillah langsung ada yang memberikan donasi buka puasa itu 5 kali pengajian. Kemungkinan ada 6 pengajian. Nah, per menunya karena di kampung itu masya Allah satu menunya 10.000 Pak ya, kali 50 orang. Nah ini murah sekali nih. Jadi kita ngasih orang sedekah 10.000 untuk buka puasa, kita dapat pahala buka puasa tersebut. Mohon maaf, kita pernah ngasih santri itu satu porsi sate 5.000 rupiah, sate ayam, satenya ya daging itu ya, itu lontong sama sate 4 tusuk. Nah lumayan, itu sudah bisa untuk membatal. Itu 5.000 Pak ya, santri seneng. Jadi kadang kita bersyukur tinggal di desa itu ya, apa-apa lebih Pak? Lebih murah ya, terjangkau ya. Meninggalkan sesuatu yang mengenyangkan nafsu dari perkara mubah yang tidak sampai membatalkan puasa ya, tapi ini harus ditinggalkan Pak. Contoh perkara mubah apa? Nonton TV berlebihan,
nonton HP, YouTube, TikTok, Instagram, apalagi itu berlebihan. Wah, awan-awan tak nyekrol sik lah gitu ya. Nah, di sini saya khawatir malah kurang berkah pahala puasanya ya. Nomor 9, berbuat baik kepada keluarga, kerabat, dan tetangga, memperbanyak sodako, dan membaca Al-Quran. Bismillah, semoga 1 kali khatam bisa. Atau mungkin yang panitia FKM ini nanti akan memberikan hadiah siapa yang paling banyak khatam di akhir kajian, Ustadz, barangkali. Ya, hadiahnya apa ya, usah mahal-mahal itu. Nah, itu memberikan hadiah bagi jamaah sini yang paling banyak khatamnya, Masya Allah ini ya. Ya, jadi ini pesan saya yang terakhir, tolong hindari perkara mubah. Nah, saya yang berlebihan tidak boleh ya. Perkara mubah yang berlebihan yang mengenyangkan nafsu ya. Maka ibu-ibu siang hari ini kalau bisa pakaiannya yang sopan ya. Karena mohon maaf, meskipun tidak membatalkan puasa ya, bercumbu siang hari di bulan Ramadan dengan suami ini dihitung dosa. Saya ulangi ya, ini dihitung dosa meskipun tidak membatalkan puasa. Bisa batal apabila keluar cairan itu, sperma, bisa membatalkan puasa meskipun tidak jima ya. Maka ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu, mohon maaf, Ustadz, hukumnya bermesraan dengan istri siang hari di bulan Ramadan bagaimana? Lebih baik dihindari, lebih baik dihindari ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Begitu ya. Saya kutip satu hadis ya, monggo bareng-bareng kita hafalkan. Min husni, silakan, Islamil mar'i tarkuhu malayakni, di antara tanda kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ya, saya minta tolong besok Ramadan, bismillah, mohon maaf lahir batin selama saya kajian ya. Mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Semoga waktu kita banyak manfaatnya selama bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang tanya nanti ketika santai ya, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.